Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Mikhail Tal sebagai hitam melawan Rashid Gibiatovic Nizmetdinov di ronde 9 pada USSR Championship tanggal 24 Januari 1959 di Tbilisi, Georgia. Ya, di sini Nizmetdinov memulai dengan E4, dibalas Tal dengan C5, Sicilian Defense, kuda F3, E6, D4, pion kali D4, kuda makan, A6, kontrol petak B5. Langkah penting untuk mengantisipasi kemungkinan kuda ke petak tersebut, karena Nizmetdinov tipe pemain yang agresif, jadi kemungkinan itu tetap ada. Seterusnya putih kuda C3, menteri C7, A3, kuda C6, gajah E3, kuda F6, gajah E2, gajah D6 memperkuat kontrol diagonal H2, menteri D2, juga penguatan kontrol diagonal gajah ke H6. Di sini Tal tidak makan pion H2 karena tentu sangat berisiko. Jadi gajah E5. Nizmetdinov F4, pastinya gajah tidak boleh mundur karena akan terjadi double attack oleh pion. Jadi Tal menukar gajahnya dengan kuda. Gajah makan, kuda makan gajah, menteri makan. Tal menteri kali F4, di sini Tal unggul satu pion. Seterusnya Nizmetdinov G3, ster, menteri kembali ke C7, E5 mengancam kuda, kuda D5, kuda makan kuda, pion makan. Di sini Nizmetdinov tidak memilih makan pion, karena juga tentu akan kehilangan pion C2, yang tentunya itu lebih buruk. Jadi putih lebih memilih rokade panjang, B5, sebuah langkah jebakan. Jika menteri makan pion, maka tentu saja gajah B7, ster benteng. Jadi, di posisi ini Nizmetdinov menjauhkan benteng H ke F1, mengancam pion. Gajah B7 menjaga pion, putih E6, menantang dua pion, sekalian membuka ancaman menteri ke pion G7. Dari pilihan ini, tentu saja yang terbaik adalah pion E6 ini harus dimakan, karena tentu sangat berbahaya, dan membiarkan menteri makan pion G7, mengancam benteng, dan mengancam pion F7 dua kali. Benar-benar langkah yang luar biasa dari Nizmetdinov. Lalu Tal benteng F8 menjaga pion, gajah H5, mengancam pion 3 kali. Tal rokade. Di sini Nizmetdinov tidak memilih makan pion F7, namun melangkahkan benteng D ke S1. Baru setelah Tal raja ke B8, putih makan pion F7 dengan benteng, dan pion pun kembali berimbang. Seterusnya benteng makan benteng, menteri makan, menantang menteri hitam, juga mengancam pion E6 dua kali. Tal gajah C8, memilih melindungi pion, raja D2. Menteri A5, skak, raja D1. Menteri kembali lagi ke C7. Kemudian putih menteri F6, melepas ketegangan menteri, agar gajah bisa ikut bergabung mengancam pion E6. Karena unggul satu pion akan sangat membantu di kondisi ini. Tapi Tal tidak tinggal diam dengan menteri ke D6, memperkuat penjagaan pion. Menteri D4, benteng F8, bermaksud ke F5, untuk mendukung pion E6 nantinya maju mengancam menteri. Benteng E5, mencegah rencana tersebut. Gajah D7, gajah E2, gajah E8,
bertujuan ke G6, putih gajah D3, mengancam pion dan mencegah rencana gajah hitam. Raja B7, di sini putih tidak memilih makan pion H7 dengan gajah, karena benteng akan ke H8, mengancam gajah, dan sekalian pion H2. Jadi, di posisi ini, Nizamidinov memilih benteng G5, bermaksud skak ke G7, dan untuk mendapatkan pion H7. Namun Tal mencegahnya dengan benteng F7, menjaga pile 7. Menteri E5 menantang pertukaran, menteri makan menteri, benteng makan menteri, benteng E7, menjaga pion. Raja D2, Raja C6, Raja E3, masing-masing kedua pemain memainkan rajanya. Yap, walaupun langkah raja tidak seperti perwira lain, tapi di situasi ini perannya sangat dibutuhkan. Seterusnya Tal Raja D6 mengancam benteng, Raja D4 menjaga benteng, gajah G6 menantang gajah putih, gajah makan gajah, pion makan, benteng G5 mengancam pion. Di sini Tal tidak langsung melindungi pionnya, tapi terlebih dulu pion E5, skak. Setelah raja mundur ke E3, baru Tal benteng G7, menjaga pion. Lalu putih H4, raja E6, H5, mengancam pion yang sedang dipaku benteng. Tapi Tal raja F6, benteng kali G6, skak, benteng makan, pion makan benteng, raja makan pion, B3, Tal raja F5. Nah, di sini langkah terbaik putih adalah pion C3. Tapi entah kenapa Nizamidinov melangkahkan pionnya ke C4. Dan Tal tentu saja pion kali C4. Di posisi ini Nizamidinov menyerah. Dan memang kalau permainan diteruskan, pion kali C4, pion makan, hitam punya 2 pion bebas. Sedangkan putih hanya 1. Tentu saja putih akan kalah, baik dari segi langkah maupun tempo. Ya, jadi inilah salah satu partainya Mikhail Tal melawan Rashid Gibeatovich Nizamidinov. Dari 4 partai yang pernah mereka mainkan. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.